Baik, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas yang pertama adalah konsep keamanan informasi. Jadi apa sih pentingnya keamanan informasi? Informasi sendiri kan eh, kalau zaman dulu informasi ya perkataan orang lain ya. Jadi dari mulut ke mulut ya disampaikan itu menjadi informasi. Di sana ada kebakaran ya. Semuanya tahu lewat apa ya, dari mulut ke mulut ya. Kebakaran, akhirnya semuanya tahu kebakaran gitu. Nah, kalau di zaman digital sekarang itu penggunaan informasi itu sebagai melalui media digital ya. Maka ada sebuah file ya, file digital ya, kemudian kalau zaman dulu ya masih bentuknya adalah data ya, data dari sebuah file ya yang bisa dikopikan ya, diakses oleh komputer ya. Kalau sekarang udah ada internet, bisa disebarkan melalui website ya. Ada sosial media sekarang melalui portal-portal seperti sosmed seperti Facebook ya, Instagram dan lain-lain ya. Nah, jadi berkembang informasi itu. Nah, informasi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang yang menjadi sebuah informasi yang berdaya guna gitu ya, yang bermanfaat. Tapi kalau dia itu tidak bermanfaat, ya, maka akan merugikan sebuah user, ya, pengguna informasi tersebut. Misalkan tadi ada orang mengatakan kebakaran gitu ya, kemudian sampai di sana ternyata bukan kebakaran, tapi kerusakan, ya. Lama-lama sampai lagi informasinya, oh bukan kerusakan tapi pencurian ya. Akhirnya sampai ke end user itu ternyata penipuan gitu ya. Nah, jadi informasi inilah yang nggak sama ya. Maka perlu yang disebut dengan integritas ya, integritas sebuah informasi. Jadi informasi itu apakah berubah atau tidak itu harus dipastikan sampai kepada end user itu sama dengan sumbernya, source-nya gitu ya. Nah, informasi yang cepat dan akurat itu sangat esensial ya, sangat penting bagi organisasi ya. Apalagi kalau berhubungan dengan data-data keuangan ya, kemudian yang menimbulkan profit ya pada perusahaan. Ya, misalnya data-data marketing ya, misalkan user ini suka belanja online, produknya apa A ya, tapi kalau misalkan salah ya mempersepsikan bahwa user tersebut menggunakan produk A ya, ternyata dikasih produk B, akhirnya nggak sama tuh, nggak matching ya, ilmu marketingnya ya gagal ya, akhirnya penjualan juga tidak terjadi gitu ya. Atau penipuan yang berhubungan dengan keuangan ya, orang belanja online ya, pesen 1000 piece ya, tapi pas dikirim barangnya ya, tapi uangnya nggak dikirim juga. Nah, akhirnya jadi penipuan. Nah, ini sangat riskan, sangat esensial ya bagi sebuah organisasi. Nah, di tahun 1988 terjadi eksploitasi ya, dengan menggunakan email ya oleh Robert Tapan ya, melumpuhkan sistem internet. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai denial of service attack. Jadi dia mengirimkan, mungkin ya ini saya nggak tahu cerita seutuhnya ya, ada kemungkinan dia mengirimkan email yang di dalamnya sudah ada malware yang membuat service itu menjadi lumpuh ya. Jadi denial of service itu melumpuhkan sistem layanannya. Nah, ini mengakibatkan kerugian dengan data kehilangan 100 juta US dollar ya.
dan berakibat kerugian pada perusahaan tersebut, ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya, misalkan di tahun 1997 nih di Massachusetts ya. Ini ada juga ya sebuah airport lokal berdampak juga terhadap komunikasi ya dilakukan oleh hacker, dan juga ada di Survey Information Week. Oh enggak, ini bukan, ini survei ya. Dari hasil Survey Information Week, hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Jadi karena memang keamanan itu berbanding terbalik dari kenyamanan ya. Semakin aman, semakin nggak nyaman sebenarnya. Kenapa begitu? Bukannya semakin aman, semakin nyaman. Ya kalau terlalu banyak barikade keamanan, misalkan mau ke rumah, ya mau ke rumah saya aja nih misalnya mahasiswa, harus diidentifikasi dulu. Kamu nanti kalau ke rumah saya, telepon dulu ya dari luar pagar gitu ya. Terus nanti dari luar pagar nanti baru dibukain gemboknya ya. Sampai mau masuk pintu rumah, kamu harus fingerprint dulu ya. Akhirnya mau ketemu saya itu begitu susah gitu ya. Nah, itulah faktor keamanan tidak sebanding dengan kenyamanan. Tapi keamanan ini bisa dicari yang terpenting, yang esensial aja ya. Bagaimana yang mungkin yang mau dikuatkan, yang nggak harus semuanya. Misalkan bagian jaringan ya, kalau untuk transmisi data mungkin di jaringannya aja yang diberikan keamanan ya. Kalau untuk autentikasi mungkin ada kriptografinya ya. Nah, jadi ada beberapa bagian yang mungkin diterapkan keamanan, jadi nggak semuanya diterapkan. Kesadaran akan masalah keamanan masih rendah, ya termasuk salah satunya karena budget ya, budget di perusahaan kalau untuk keamanan akan lebih besar biayanya. Termasuk keamanan fisik ya, security aja kalau kita bayar per bulannya itu udah cukup mahal, apalagi kalau misalkan perusahaannya besar, butuh beberapa security di berbagai area gitu ya. Nah, itu adalah kesulitan dari keamanan. Sedangkan hacker itu sangat memanfaatkan lubang-lubang ya atau celah-celah keamanan ya. Jadi walaupun sudah ditambal di bagian manapun ya pasti ada aja tuh celah-celah yang bisa disusupi oleh hacker. Misalkan kita sudah nutup pintu, nutup pagar ya, tapi dari bawah tanah ada yang ngebor ya, dari atap ada yang mecahin genteng ya. Nah, itulah contoh dari mudahnya itu disebut dengan pentingnya keamanan. Jadi pembobolan keamanan itu adalah mencari tempat-tempat yang atau wilayah-wilayah yang tidak bisa dilihat oleh sistem keamanan informasinya gitu ya. Secara tradisional disediakan oleh mekanisme fisik dan administratif. Penggunaan komputer memerlukan alat otomatis untuk melindungi file dan informasi tersimpan lainnya. Pengguna jaringan dan tautan komunikasi memerlukan tindakan untuk melindungi data selama transmisi. Jadi, yaitu tadi yang saya bilang, jadi ada beberapa wilayah atau zona bagaimana melindungi atau menerapkan sistem keamanan ya. Di jaringan, di komunikasi ya sistem transmisinya ya. Kalau fisik ya misalnya menempatkan sebuah server yang berharga, database yang seperti data center gitu ya. Nah, itu juga harus keamanan gedung, keamanan akses ya, keamanan dari ancaman gempa bumi dan lain-lain. Nah, itu semua berhubungan dengan fisik ya. Nah, oleh beberapa ahli keamanan seperti Garfinkel dan Spafford ini mengatakan bahwa
sebuah komputer akan aman jika bergantung pada software yang berperilaku sesuai dengan harapan. Ya, misalkan softwarenya itu setelah diinstal jalannya ringan, normal, nggak ada gangguan, nggak ada bug. Nah, itu disebut dengan komputer itu aman. Tapi kalau misalkan habis diinstal kok sistemnya jadi lambat, ya, kemudian kok banyak file yang korup, ya, kemudian kok sistem jadi sering hang, berarti ada sesuatu di dalam software itu, ya. Mungkin ada malware-nya, ada virusnya yang bisa merusak komputer yang terinstal dengan software tersebut. Ya. Kalau G.J. Simon ini berpendapat seperti ini, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Jadi dia lebih kepada aksi penipuannya ya terhadap informasi tadi. Nah, ini berhubungan juga integritas dari informasi, ya, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Nah, kemudian ada terminologi keamanan komputer, ya, artinya alat yang mampu melindungi komputer itu tersebut, ya, komputer. Jadi keamanan komputer ya komputer yang ada di situ ada isinya apa? Ada datanya, ada input device-nya, ada prosesornya, ya itu bisa dilindungi semuanya. Kalau keamanan jaringan, ya terminologinya terkait dengan jaringan, ya. Jadi data itu bagaimana ditransmisikan. Kalau keamanan internet, bagaimana melakukan akses data ya melalui internet, ya. Jadi melindungi data selama transmisi melalui jaringan yang terhubung dengan internet. Jadi ini ada zonasi atau wilayah dari keamanan. Nah, di dalam di internet sendiri ya atau di jaringan telekomunikasi itu ada arsitektur keamanan OSI ya, di mana layer-layer yang ada 7 layer ya di dalam OSI layer itu ya ada fisik, ya data link, kemudian ada network, ya, kemudian ada transport, ya, kemudian ada apa lagi, application, ya, dan lain-lain, ya. Itu semua 7 layer itu harus bisa diamankan. Maka perlu standar ya yang disebut dengan ITU-T X800, di mana ITU-T X800 ini adalah mendefinisikan secara sistematis ya fitur atau syarat keamanan ya. Nah, yang di dalamnya ada 3 aspek dalam penerapan ITU-T ya, yaitu aspek terhadap serangan, bagaimana menerapkan layanan, dan bagaimana melakukan mekanisme keamanan ya. Nah, serangan sendiri banyak modelnya ya, serangan keamanan. Setiap tindakan yang membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, ini bagaimana perusahaan itu harus bisa melakukan pencegahan. Jadi defense-nya itu gimana? Ya, pertama bisa melakukan deteksi dulu ya, deteksi serangan pada sistem berbasis informasi. Kemudian kalau sudah mendeteksi, menambal ya, menambal bagian-bagian yang bisa dilalui oleh celah serangan ya. Kemudian membuat sebuah rule atau policy kebijakan ya. Banyak ya cara pencegahannya ya. Nah, kemudian membuat layanan-layanannya, menerapkan layanan, kemudian mekanisme keamanannya seperti apa. Nah, contoh dari serangan ya, ini ada serangan pasif. Dicontohkan di sini ada seorang yang bernama Bob dan seorang wanita yang bernama Alice ya. Jadi si Bob dengan Alice ini saling berkomunikasi ya melalui internet ya, atau fasilitas komunikasi yang lain ya, melalui HP atau bisa juga ya
dicontohkan di sini ya karena dia dari komputer dengan komputer mungkin menggunakan LAN atau internet ya. Nah, tapi ada si Dart ini sebagai hackernya ya. Dia ingin minimal mendengarkan ya, mendengarkan informasi ada apa nih antara Bob dan Alice. Mungkin si Bob ini sama si Alice ini mengirimkan informasi rahasia gitu ya. Nah, si Dart ini ingin menguping ya. Jadi ya termasuk di situ adalah stalking juga termasuk ya, serangan pasif ya. Jadi stalking itu termasuk serangan pasif yang paling aman ya, paling aman dan di Indonesia belum dikategorikan sebagai kejahatan ya. Tapi kalau stalking ini berakibat pada aktif ya, menjadi serangan pasif menjadi aktif, itu yang berbahaya. Jadi kalau pasif itu ya cuman ngebaca doang apa sih yang dia kirim gitu ya, tanpa melakukan action ya. Tapi kalau dia sudah melakukan action seperti ini ya, serangan aktif. Jadi dia setelah dia mendengarkan ya, dia mengcapture menangkap pesan tadi, kemudian dia memanipulasi pesan tersebut ya dengan cara melakukan replay ya. Jadi misalkan si Bob ini mengirimkan ke Alice misalnya I love you misalkan gitu ya. Kemudian si Dad merubah menangkap informasi tersebut I love you itu diubah menjadi I hate you. Akhirnya antara si Bob dengan Alice ini jadi berantem gitu ya. Nah, itu salah satu serangan aktif. Jadi hati-hati kita kalau misalkan di media sosial ya, stalking ya mungkin is okay, tapi jangan sampai merusak informasi yang diterima tadi sehingga merugikan pihak lain ya, apalagi pihak yang memiliki informasi tersebut. Ya. Nah, nanti akan berurusan dengan illegal access ya, kejahatan berdasarkan di UU ITE ya, illegal access, kemudian modifikasi ya, modifikasi informasi, kemudian pencurian data ya, itu bisa kena UU ITE nantinya gitu ya. Kemudian baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, nanti kita masih panjang ini. Silakan. Mungkin dari definisi keamanannya dulu, kemudian arsitektur OSI ya, kemudian jenis-jenis serangan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak sepertinya, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Tolong jangan pasif ya, kalau misalnya ada pertanyaan, bilang aja nggak ada gitu, jangan diam. Itu kan saya nggak paham, apakah kamu itu mendengarkan atau sedang main game di rumah ya, saya nggak pernah tahu gitu ya. Jadi dengan kalian aktif ya, paling nggak fokus kalian terhadap layar itu sesuai dengan harapan saya ya. Kalian bisa lebih fokus, bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan, sehingga pengetahuan itu memang tersalurkan ya, terkirimkan, terdelivery ke kalian masing-masing mahasiswa. Baik, saya lanjutkan. Layanan keamanan ya. Di dalam TUT X800 itu juga disebutkan bagaimana menerapkan layanan keamanan. Ya, layanan itu berarti berhubungan dengan penyediaan keamanan ya. Jadi tujuan penyediaan keamanan ini adalah untuk meningkatkan sistem keamanan ya, baik itu pemrosesan datanya, transfer datanya ya,
kemudian bagaimana melawan serangan tersebut ya. Jadi pelayanan yang bagus itu harus komprehensif ya, lengkap. Kan tadi ada berhubungan dengan OSI layer ya. Fisiknya diamankan, data linknya diamankan, kemudian networknya diamankan, ya, transport layernya diamankan, kemudian apalagi aplikasi layernya juga diamankan, gitu ya. Jadi harus komprehensif, ya, sehingga mungkin di lapis keamanan tadi ada yang lewat, ya, nanti di lapis kedua tidak bisa lewat lagi, gitu ya. Jadi semakin lapisnya makin banyak, itu akan semakin robust ya, makin kuat sistem keamanannya. Sering mereplikasi fungsi yang biasanya terkait dengan dokumen fisik, misalnya menggunakan tanda tangan digital ya. Ada timestamp-nya, ada date finish-nya, date modified-nya, kapan modify terakhir, ya kan? Itu untuk menyatakan bahwa ini datanya diubah kapan, terakhirnya kapan, ya. Nah, atau dengan menggunakan tanda tangan digital signature misalkan. Nah, di sini ada autentikasi menggunakan password dan segala macam, ya. Nah, ini membutuhkan perlindungan dan pengungkapan perusahaan disahkan atau disaksikan, direkam dan dilisensikan, ya. Ini tujuan tanda tangan dan timestamp tadi. Ya, di X800 itu layanan dilakukan pada lapisan protokol, ya, sistem komunikasi. Kemudian di RFC 2828 ini juga sama ya, pada layanan pemrosesan komunikasi atau komunikasi yang disediakan oleh sistem. Nah, apa saja yang ada di dalam layanan X800 ini berhubungan dengan autentikasi, ya. Jadi layanan autentikasi itu menyatakan bahwa entitas hanya satu yang klaim, ya. Artinya yang berhak itu hanya orang tertentu, gitu ya. Jadi autentikasi misalkan bahwa si A itu yang boleh membuka, ya, yang si B nggak boleh buka. Nah, itu autentikasi. Kemudian ada akses kontrol. Ini memfilter ya sumber daya yang mana yang boleh digunakan, ya. Jadi mencegah sumber daya yang secara tidak sah, ya. Kemudian data confidentiality itu berhubungan dengan kerahasiaan data. Data itu nggak bisa dibuka atau dilihat. Ya, nah ini tujuannya adalah melindungi data dari pengungkapan atau disclosure, ya. Kemudian data integrity, ya, integritas data berhubungan dengan modifikasi data ubah-ubah sampai data yang kita kirimkan tetap ngirim ke B, tapi nggak bisa, B-nya menolak kayak reject gitu ya. Nah, surat yang dikirimkan dianggap validation memastikan bahwa data yang dikirimkan adalah data yang sah. Nah, layanan-layanan tersebut agar bisa diimplementasikan di dalam sistem keamanan, maka perlu yang namanya mekanisme keamanan. Nah, ini ada mekanismenya, ya. Tadi authentication mungkin bisa menggunakan kriptografi, ya, metode atau teknik kriptografi. Ya, di dalam kriptografi itu ada persandian, ya. Jadi mengubah plain text menjadi ciphertext, ya. Kemudian nah, di situ ada juga encipherment, ya. Encipherment itu
persandian, kemudian ada digital signature dengan menggunakan tanda digital ya. Si A dan si B memiliki kunci yang berbeda ya. Jadi ada menggunakan kunci asimetris nantinya. Kemudian ada akses kontrol ya, kita bisa menggunakan privilege biasanya hak akses ya, hak istimewa. Kemudian pertukaran authentication exchange, traffic padding, routing control, dan authorization. Ini nanti kalian bisa cari lagi ya informasi mengenai traffic padding, routing control, dan authorization. Kemudian ada mekanisme keamanan pervasif, ini untuk pencegahan ya, itu menggunakan fungsi trusted functionality, kemudian ada security label, event identification, dan security audit trail, security recovery. Ya, ini berhubungan dengan pervasif ya. Kalau kita sambungkan antara layanan dan mekanisme, kita perhatikan di sini ada authentication, memerlukan mekanisme encryption. Jadi di authentication itu ada kriptografinya, bisa menggunakan digital signature, kemudian pertukaran autentikasi, ya. Kemudian di autentikasi data origin itu juga memerlukan encryption dan di digital signature. Kemudian di access control ini juga membutuhkan policy ya, access control policy ya. Kemudian confidentiality perlu encryption juga, kemudian perlu routing control dan seterusnya. Traffic flow control juga sama. Traffic flow confidentiality membutuhkan encryption juga, traffic padding dan routing control dan seterusnya ya. Availability itu membutuhkan data integrity dan authentication exchange. Nah, model keamanan jaringan yang umum ya, bisa kita perhatikan di sini bagaimana sebuah jaringan itu aman apabila pesan yang dikirimkan itu menggunakan trusted network ya. Jadi ada jaringan yang dipercaya. Kalau zaman dulu mengirimkan surat ya di zaman perang itu bisa melalui orang berkuda ya. Jadi yang mengirimkan pesan itu seorang jenderal gitu ya, yang berkuda yang membawa pesan rahasia ya, atau bisa mengirimkan melalui merpati pos gitu ya. Dan biasanya dibubuhkan suratnya itu kayak cap cair gitu ya, yang distempel dengan tanda kerajaan ya. Nah, kalau stempelnya itu terbuka berarti ada disclosure ya, keterbukaan informasi gitu loh. Jadi informasi itu udah dipastikan wah ini udah reveal gitu ya, udah terbongkar gitu loh. Apalagi kalau misalkan pengiriman berita rahasia terkait serangan ya, misalnya di Perang Dunia Pertama ya, misalkan antara Jerman dengan Amerika nih ya saling serang, informasinya ketahuan ya, nyata surat yang dikirimkan oleh pimpinan Nazi ya misalkan diambil oleh tentara Amerika ya, udah terbuka. Nah itu kan berbahaya. Nah, akhirnya ada disclosure information ya. Nah ini contohnya di sini adalah pesan yang dikirimkan oleh sender atau pengirim ya, ini ditransformasikan menggunakan kunci ya, kunci rahasia. Jadi secret information itu adalah kuncinya ya. Jadi pesan itu dikunci sehingga menjadi secure message ya, jadi pesan yang aman. Kuncinya biasanya menggunakan, kalau sekarang itu di information digital itu menggunakan kriptografi ya. Tadi ada contoh mekanisme authentication-nya ya, menggunakan encryption gitu ya. Nah, di sini di encryption ya, di encryption
disandikan sehingga menjadi secure message. Nah, pesan yang sudah dikunci ini juga belum tentu aman. Perlu dikirimkan ada yang jalur biasa nih ya. Kalau kita lihat nih di sini misalkan anggaplah ini adalah jalur biasa ya, yang ini. Ini contohnya yang ini anggaplah jalur biasa umum ya. Pesan yang melalui jalur umum ya mungkin nanti bisa dicegat oleh orang lain, akhirnya dibongkar pesannya, mungkin bisa diterjemahkan sandinya ya. Maka yang aman ada jalur rahasia. Ini saya katakan yang atas ya. Atas adalah trusted third party secure network misalnya. Ya. Kalau sekarang itu kalau di internet ya di sini adalah menggunakan HTTP misalkan ya. Ini HTTP. Di sini menggunakan apa? HTTPS ya. Nah, jadi lebih secret ya, lebih rahasia gitu ya. Nah, ini kan kalau HTTPS kan di layer aplikasi ya. Jadi keamanan di layar aplikasi. Kalau di di jaringan misalkan mau file transfer FTP ya, FTP di bawah FTP ya, di sini FTP, di sini SFTP ya. Jadi pokoknya yang ada SS-nya itu berarti yang secure-nya. Oke. Kemudian setelah melalui channel rahasia, baru di secure message ini bisa diterima di sisi penerima ya. Nah, tapi penerima juga harus memiliki kunci. Kuncinya biasanya sama nih ya. Kalau kuncinya sama, dia berarti simetris ya. Kuncinya sama, simetris. Symmetric key ya. Tapi kalau kuncinya berbeda, asymmetric key ya. Nanti dipelajari biasanya di kriptografi ada ya, kalau yang udah ngambil kriptografi. Nah, kemudian secret key tadi ya untuk unlock ya informasi atau pesan yang rahasia tadi sehingga resipien bisa membaca pesan tersebut ya. Nah, itu model keamanan jaringan yang secara umum ya. Model keamanan jaringan mengharuskan kita untuk merancang algoritma. Algoritma tadi ada menggunakan kunci ya, kriptografi ya, key atau secret key ya, S-key. Kemudian menghasilkan informasi rahasia kunci yang digunakan oleh algoritmanya ya. Algoritmanya ini adalah perhitungannya ya. Jadi sebuah kriptografi itu menggunakan algoritma matematika ya. Karena komputasinya kan komputasi matematis ya. Maka algoritmanya juga algoritma matematika ya, yang bisa dihitung menggunakan komputasi. Kemudian mengembangkan metode untuk mendistribusikan dan membagikan informasi rahasia ya. Tadi metode distribusinya gimana? Oh, melalui secret atau secure channel ya, secure channel. Kemudian tentukan protokol yang memungkinkan kepala sekolah. Kok ini kepala sekolah sih? Kenapa kepala sekolah ya? Head office mungkin ya. Head apa ya? Leader menggunakan kepala sekolah ini. Pokoknya tentukan protokol mana yang mau digunakan ya. Tadi ada HTTPS, ada SFTP, menggunakan secure cell ya, SSH ya. Kemudian kalau pokoknya menggunakan SSS semua ya. Oke. Nah, kemudian bisa dikembangkan juga ya dengan menambahkan komponen yang lain, misalkan menggunakan
gatekeeper function ya. Ini kayak firewall ya, tujuannya adalah memblok ancaman-ancaman dari cracker ya, virus. Nah, ini ada gatekeeper function. Nah, ini tujuannya adalah akses itu bisa diblok ya, untuk mengakses data, proses dan software ya. Kemudian menggunakan model ini mengharuskan kita untuk pilih fungsi gatekeeper, menerapkan kontrol keamanan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang mengakses informasi. Nah, ini kontrol akses kontrol akses ya, kontrol akses. Nah, nanti juga ada monitoring akses ya, misalnya menggunakan IDPS, Intrusion Detection Prevention System ya. Kemudian nanti juga bisa juga diterapkan misalkan rancangan firewall yang aman ya, penempatan routernya di mana ya, itu ada di keamanan jaringan ya. Biasanya kalau yang Cisco ada tuh belajar bagaimana mengamankan router ya, kemudian membuat zona ya, demilitary zone ya, kemudian menempatkan monitor-monitor IPS-nya ya, untuk membuat blokade yang berguna untuk misalnya membuat seperti honeypot gitu ya. Jadi dia masuk akses ilegal tadi masuk dulu ke honeypot ya, terjebak dia di dalam honeypot, kemudian dia nggak bisa mengakses ya. Jadi kayak ada jebakan gitu, ada pancingan ya. Jadi seakan-akan itu server yang benar, tapi sebenarnya itu server palsu, server honeypot yang tujuannya untuk melindungi server yang aslinya gitu ya. Kemudian ada domain keamanan. Nah, domain keamanan itu wilayah-wilayah keamanannya ya, tadi kan saya bilang ada beberapa layer juga ya. Jadi termasuk di sini kita bisa menerapkan sistem keamanan yang komprehensif ya, misalkan akses kontrolnya diaktifkan, kemudian telekomunikasi dan jaringan yang dipakai juga diamankan, membuat sistem manajemen keamanan ya dengan kebijakan-kebijakan, kemudian pengembangan software sistem aplikasinya ya yang lebih aman, kemudian penggunaan kriptografinya. Kriptografi ada ada yang seperti asimetris ya atau simetris ya, jenis-jenis symmetric key itu banyak, algoritmanya dikembangkan lagi ya, kemudian arsitekturnya ditambahkan yang SS ya, secure semuanya, kemudian sistem operasinya juga bug-bugnya diperbaiki ya dengan patch dan lain-lain, kemudian sistem informasi untuk BCP ya, Business Continuity Plan ya. Ini tujuannya adalah membuat perencanaan agar setelah adanya insiden itu bisnis itu tidak akan berdampak parah ya. Maka dengan BCP ini setelah adanya disaster atau kerusakan itu bisa langsung running kembali ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan disaster recovery plan ya, di dalamnya nanti juga ada bagaimana melakukan backup restore ya, kemudian digital forensik analisis ya dan lain-lain. Kemudian kebutuhan hukum ya, jadi harus paham juga nih orang keamanan ya tentang hukum ya. Tujuannya adalah membuat efek jerah kepada pelaku ya. Kalau kita nggak menghukum mereka tidak akan jerah dan akan terus melakukan serangan-serangan ya. Nah, ini bisa dibawa sebagai digital forensik ya, sebagai bukti kepada pihak polisian
ya untuk diadili di mahkamah gitu ya. Kemudian tata letak fisik dari sistem yang ada. Nah, ini bisa mengkondisikan bagaimana fisik dari sistem ya, menggunakan data center atau menggunakan cloud, mana yang paling aman ya. Tempat misalkan lokasi data centernya kalau di Jakarta mungkin riskan terhadap banjir ya, maka bisa dipindahkan ke wilayah yang lebih tinggi seperti Bandung ya, atau di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, efek keamanan informasi ini terkait ya, sebenarnya ada dasarnya adalah 3 ya. Ada yang disebut dengan CIA triad ya. Jadi kalau orang keamanan informasi harus paham nih CIA triad. CIA triad itu adalah confidentiality, integrity, dan authentication ya. Jadi keamanan informasi itu harus bisa confidentiality, harus bisa menyediakan confidentiality ya, kerahasiaan. Keamanan informasi itu harus bisa menyediakan integritas dari data. Kemudian keamanan informasi itu harus bisa menyediakan authentication ya, hak hak yang sah bagi pemilik untuk mengakses. Jadi confidentiality itu untuk melawan adanya keterbukaan ya, keterbukaan disclosure information. Integrity untuk mencegah adanya modification information ya. Sedangkan authentication itu untuk mencegah adanya repudiation ya, atau penolakan terhadap data yang tidak sah ya. Nah, ini adalah aspek keamanan informasi ya, CIA triad ya. Ini nggak ada di sini ya. Cuman dari sinilah kita bisa lihat ya, di sini ada integrity ya. Kan CIA triad itu seperti ini ya. CIA triad jadi CIA ya. Confidentiality, kerahasiaan yang ini, integrity yang bawahnya, kemudian authentication ya, keabsahan ya. Sini nggak ada ya. Kemudian tambahannya ya, dengan adanya integrity, maka availability-nya juga akan tercapai ya. Jadi data yang benar ya, maka bisa memastikan bahwa itu data itu bisa tersedia ya, aman gitu, tidak ada perubahan ya. Authentication juga termasuk di sini, availability juga ya. Bahwa data itu sah ya, dan bisa tersedia oleh penggunanya ya. Kemudian compliance ya, kepatuhan terhadap sistem informasi ya, kepatuhan terhadap sistem keamanan informasi. Jadi di situ ada perundang-undangan, standar ya, kebijakan, standar kebijakan, kemudian ada prosedur dan lain-lain, itu ada di bagian kepatuhan. Kemudian keandalan reliability adalah keandalan dari datanya. Datanya ini harus bisa aman ya, terintegritas, kemudian sah digunakan. Nah, ini hubungan dengan reliability. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari CIA triad-nya ya. Nah, itulah efek-efek keamanan informasi kalau kita berpedoman pada aspek CIA ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Saya mau nanya dong Pak, agak bingung doang sih Pak sebenarnya. Iya, nggak Jadi apa-apa, silakan. tadi kan ada layanan keamanan X800 tuh Pak. Itu tuh Mm-mm. standarisasinya X800 atau itu ada suatu produk yang namanya X800 gitu? Ya, jadi di telekomunikasi ya itu kita punya standar dari ITU X800 itu ya, jadi standarnya. Jadi kayak apa? Kayak ISO gitu ya. Tapi khusus telekomunikasi. Jadi ITU itu kan badan telekomunikasi ya internasional yang menyediakan mewajibkan sebuah layanan telekomunikasi yang aman gitu loh. Maka penggunaan ITU X800 itu di dalamnya dicanangkan layanan-layanan tersebut, termasuk di situ ada authentication, confidentiality, kemudian ada ya tadi banyak ya apa saja. Nah ini access control, ya, integrity, non-proliferation, ya, dan lain-lain. Ya. Nah ini sebenarnya berhubungan dengan ini ya, jaringan dan komunikasi. Nah sekarang kan udah banyak tuh ada apa? Kalau ini kan lebih kepada perangkatnya ya, ITU X800 ini kepada perangkat jaringannya yang berhubungan dengan OSI layer ya. Keamanan-keamanan yang lain juga standarnya juga ada yang menggunakan ISO 27001 itu berhubungan dengan manajemen sistem informasi ya. Kemudian ada juga apa terkait dengan digital forensik ada juga ya. Saya nggak apa semuanya. Ya, kemudian nah itulah standar-standar ini digunakan oleh industri sebagai kepatuhan kita kepada sistem keamanan. Ya. Dengan perusahaan itu menerapkan sistem yang standar, ya, yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keamanan itu berarti dia sudah mencapai minimal standar kelayakan sistem keamanan informasi. Ya. Kalau dulu kan zaman dulu tuh kita menggunakan ISO 9001 ya, itu biasanya untuk mutu dan layanan ya. Kemudian mutu layanan ini kan ada yang aman, ada yang tidak gitu ya. Nah, bagaimana mutu layanan itu menjadi aman, maka berkembanglah jadi ISO 27001, ISMS ya, Information System Management Information System Management System Information System Management ya. S-nya saya lupa apa. Information Security Management System ya, SMS. Nah, jadi banyak standar-standar yang bisa kita gunakan ya di dunia industri itu untuk memperlihatkan bahwa sistem keamanan kita itu baik ya. Jadi kan itu kan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan sebenarnya. Dengan kita punya standar, misalkan kita udah sesuai Telkomsel nih udah menggunakan ITU X800. Berarti TLS-nya oke, voice-nya aman, nggak ada yang tapping ya, jalur komunikasinya ya sudah sesuai dengan standar ya. Begitu juga dengan jaringan-jaringan backbone yang lain ya yang disediakan oleh layanan-layanan provider-provider ya. Nah, itu sudah menggunakan ITU X800 gitu loh. Itu untuk perangkatnya ya, perangkat telekomunikasinya. Tapi kalau untuk manajemennya ya banyak sekali, ada ISMS tadi ya, itu untuk sistem keamanan manajemen sistemnya gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini kan kita berhubungan tadi dengan arsitekturnya kan, arsitektur keamanan. Nah, itu yang berada di dalam OSI.
Nah, mungkin hari ini kita nggak melakukan diskusi kelompok dulu ya, karena modul yang disediakan oleh Pak Henry itu masih terbatas dan saya tadi coba cari-cari case-case